Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan transmisi mesin kita. Kita akan masuk ke pertemuan ke-6 dan kita masih tetap akan membahas tentang puli. Nah, jadi kemarin sebagian dari materi yang puli sudah di UTS-kan. Nah, sekarang lanjutannya karena sempat terpotong oleh UTS begitu ya. Nah, tentang puli. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ya, konsep yang sepertinya perlu saya jelaskan terkait dengan tangential velocity dan angular velocity. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas di kinematika, tapi ya mari kita lihat bagaimana penerapannya ketika di transmisi mesin. Nah, ini puli ya. Tapi sebenarnya konsep tangential velocity dan angular velocity ini tidak hanya pada puli saja. Sebenarnya ini juga bisa diaplikasikan ke berbagai macam elemen mesin yang dia berputar. Nah, ini bisa puli kan, puli berputar begitu ya. Kemudian roda gigi juga berputar. Nah, cuman untuk saat ini kita aplikasinya ke puli. Nah, tangential velocity itu maksudnya kecepatan tangensial ya. Bahasa Indonesianya. Kemudian untuk yang angular velocity itu kecepatan sudut begitu ya. Nah, perbedaannya apa? Nah, ini dashboard sepeda motor ya, atau mungkin dashboard mobil. Nah, intinya biasanya ada tiga panel ya. Panel ini 1, 2, sama di sini 1 biasanya begitu ya. Ada angka-angkanya gitu ya. 1, 2, 3 dan sebagainya. Biasanya di sini kilometer atau apa begitu. Nah, oke, yang ini namanya odometer ya. Oke, tapi ini kita tidak bahas ya, ini cuman selingan. Nah, yang penting adalah yang di 2 poin ini. Nah, ketika kita katakanlah motor kita digas atau mobil kita digas dan mobil itu berjalan, pastikan jarumnya dia bergerak ya. Yang di speedometer ini bergerak, yang di tachometer juga bergerak. Nah, sebenarnya dua hal panel ini menggambarkan dua hal ini begitu ya. Nah, untuk speedometer itu dia menggambarkan kecepatan tangensial ya. Jadi speedometer itu menggambarkan kecepatan tangensial. Nah, untuk yang tachometer ya, itu menggambarkan kecepatan sudut begitu ya. Nah, perbedaannya apa? Nah, kalau kecepatan tangensial itu lambangnya V ya. Nah, terkadang orang-orang menyebutnya cuma velocity atau kecepatan saja begitu. Nah, kalau untuk kecepatan sudut itu lambangnya omega. Nah, satuannya itu kalau untuk kecepatan sudut bisa radian per second atau RPM ya, rotation per revolution atau rotation per minute. Kalau untuk velocity itu meter per second. Nah, apa bedanya begitu ya? Nah, sekarang mari kita langsung menuju ke puli begitu ya. Jadi katakanlah ini puli begitu ya. Puli atau roda gigi nggak apa-apa, cuman sekarang kita ngomong puli. Ini pusatnya, katakanlah ini pusat puli nomor 1 begitu ya. Puli nomor 1. Nah, puli ini dia compound ya, compound dengan puli satu lagi gitu. Dia lebih besar. Ini lingkaran ya, anggap saja lingkaran. Nah, pusatnya juga tetap di sini ya. Nah, ini namanya puli 2 gitu. Nah, kemudian saya beri titik di sini dan titik di sini. Jadi ini titiknya segaris gitu ya. Titik di sini dan di sini. Di sini saya beri angka ya, saya beri huruf A. Titik ini saya beri huruf A dan titik sini saya beri huruf B. Nah, sekarang kita bayangkan begitu ya. Ini sejajar ya, satu garis. Nah, sekarang kita bayangkan ketika puli ini saya putar begitu. Katakanlah saya putar, perputarannya misalnya 60 RPM ya. Omeganya 60 RPM atau berarti kan ini kecepatan sudut ya. Nah, berarti kan selama 1 menit dia puli compound 1 dan 2 ini dia akan berputar sebanyak 60 kali dalam 1 menit begitu ya. Nah, sekarang jika kita logika,
eh, ketika apa namanya, ketika titik A ini berputar 60 kali dalam 1 menit, yang B bagaimana? Tetap berputar sama ya, perputarannya 60 kali per menit juga, karena kan dia nggak gabung gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ini A ini B, ketika dia berputar ya ikut berputar ya yang B ya, yang B juga akan berputar. Jadi ketika yang A ini berputar sekali, maka yang B juga akan berputar sekali begitu ya. Sehingga eh, ketika ada apa namanya, ketika ada puli yang compound seperti ini, maka omega puli 1 sama dengan omega puli 2 gitu ya. Karena emang sama gitu ya. Atau mungkin gini, omega di titik A sama dengan omega di titik B. Karena sama-sama begitu ya, ketika yang puli 1 berputar 60 kali dalam per menit, 60 kali dalam 1 menit, maka yang B juga akan 60 kali dalam 1 menit, sehingga sama. Nah, itu untuk yang apa namanya, omega atau kecepatan sudut. Nah, bagaimana sekarang untuk kasus yang ini ya, kecepatan tangensial. Nah, eh, katakanlah VA. Apakah VA itu sama atau tidak sama dengan kecepatan B? Gitu ya. Nah, sekarang mari kita logikakan. Nah, jadi eh, kecepatan titik A, kecepatan tangensial di titik A, dan kecepatan tangensial di titik B itu jawabannya adalah tidak sama, walaupun satu compound. Nah, kenapa? Sekarang gini ya. Jadi, misalkan katakanlah di sini kita letakkan, jadi katakanlah ini pulinya sangat besar begitu. Pulinya sangat besar. Nah, kemudian di sini ada pengendara, di sini juga ada pengendara. Katakanlah di sini ada motor, di sini ada motor, gitu ya. Nah, kemudian antara titik sini dan titik sini itu diberi semacam apa ya? Penghubung yang dia rigid, jadi katakanlah besi begitu. Jadi intinya kalau misalnya A ini bergerak, maka B juga akan ikut bergerak begitu. Jadi apa namanya, dijaga supaya eh, tetap dalam satu garis ini begitu. Nah, sekarang kita bayangkan motor A di sini dan motor B di sini. Nah, ketika motor A bergerak sampai sampai sini ya, katakanlah bergerak ke sini begitu ya, dengan kecepatan tertentu. Nah, B untuk bisa sampai di sini berarti kan dia membutuhkan waktu lebih cepat begitu ya. Jadi kan kalau kita apa namanya, kita simulasikan yang ini A, ini B ya. Ketika yang A dia geraknya slow gitu ya, yang B dia akan mengejar lebih cepat gitu. Lebih cepat, lebih cepat. Nah, jadi walaupun sama-sama bergerak sejauh sudut ini begitu ya. Ini kan membentuk sudut yang saya tidak tahu sebetulnya berapa. Tapi intinya dari sini ke sini kan dia membentuk sudut. Maka B ini akan mengejar gitu. Akan mengejar dengan kecepatan yang lebih tinggi gitu ya. Lagi, lebih tinggi lagi. Jadi yang titik A ini dia lebih slow gitu. Ngegasnya nggak terlalu buru-buru. Tapi yang B ini terlalu buru-buru gitu. Untuk bisa mengejar eh karena kan ini ada penghubungnya gitu ya, ada penghubung besinya gitu ya. Jadi kalau hanya dia bergerak sedikit, yang B ini ngegas, ngegas banget, ngegas banget, ngegas gitu kan. Nah, berarti dari simulasi tadi dikatakan bahwasannya untuk compound yang seperti ini, maka kecepatan A itu tidak sama dengan kecepatan B. Dan logikanya, semakin besar jari-jari suatu titik, maka kecepatannya akan lebih besar gitu ya, dibandingkan dengan kecepatan dengan titik yang jari-jarinya lebih kecil begitu ya. Nah, itu ya untuk apa perbedaan antara kecepatan sudut dan kecepatan tangensial begitu ya. Jadi kalau bentuk pulinya compound ya, atau mungkin juga roda giginya compound, maka kecepatan sudutnya akan sama begitu ya. Omega A dan omega B itu sama. Nah, tapi untuk kecepatan tangensial atau sering disebut dengan kecepatan saja dalam beberapa literatur, kalau ada kata-kata hitunglah kecepatan puli, nah itu maksudnya adalah kecepatan tangensial. Tapi kalau hitunglah kecepatan sudut ya sudah pasti dia akan membahas tentang kecepatan sudut. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada compound, maka kecepatan tangensialnya tidak sama. Yang mana semakin besar jari-jari dia, semakin besar jarak antara titik dengan suatu pusat, maka dia kecepatannya akan lebih besar dibanding dengan titik yang memiliki jari-jari pusat lebih pendek. Oke, seperti itu ya. Itu untuk part 1 tentang teori ya, tentang teori kecepatan tangensial dan kecepatan sudut.